Sosok Helmi Hasan, dia orang yang menghargai seniornya, ya, dia sopan, dan satu hal anak ini berani. Cukup karismatis, religius gitu ya, dan tanda petik tidak begitu neko-neko gitu. Saya melihat bahwa Dindo Helmi Hasan ini sosok yang mencoba di samping belajar juga berdakwah dan mengajar. Itu sangat senang memberi nasihat untuk akhirat, bukan untuk dunia. Helmi itu memang dari dulu idenya itu pasti langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ya, ngomong, "Bang, ini saya punya ide gimana kalau setiap kader PAN yang memiliki kartu PAN kalau meninggal kita kasih santunan 1 juta. Pak Is, kita tidak usah terlalu mengejar dunia. Kita karena dunia ini untuk sementara, akhirat selama-lamanya. Jadi kemauannya itu keras, sesuatu yang dia inginkan. Harus sampai dapat dan harus sempurna, tepat seperti yang dia inginkan gitu. Kadang-kadang orang melihatnya jadi agak cerewet dan agak sangar gitu ya. Tapi sebenarnya itu karena dia itu pengen segala sesuatu itu sempurna gitu ya. Dan juga hatinya itu sangat baik, sehingga juga program-programnya menyantuni janda, anak yatim, terus yang jemput sakit pulang sehat ya. Nah itu karena semata-mata karena kebaikan hatinya itu. Dia nggak bisa lihat orang susah, menangis gitu ya. Pasti ingin membantu orang. Banyak sebenarnya, tapi yang paling berkesan itu dikala dia ngajak saya untuk ketika kami mau dakwah 40 hari, 3 hari, itu yang paling berkesan. Saya berani ngomong dengan konselor saya terus terang, Pak, saya kekurangan ini, saya kekurangan ini. Begitu kalau saya langsung terus terang sama dia. Dan alhamdulillah diselesaikan. Jadi ketika kita sulit, kita bilang sama dia, "Pak, saya kesulitan begini-begini." Nah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan mungkin itu bukan saya saja. Karena Pak, kita lihat seperti orang-orang lain juga terbantukan begitu. Bapak tuh kalau sholat ke masjid, setiap waktu dia ke masjid. Tapi saya waktu itu saya jaga kan, saya mau meninggal ke rumah, oleh tanggung jawab saya sebagai security. Jadi lama-lama agak seminggu ditegur sama dia, "Pak Is, kenapa nggak sholat?" Saya bilang sholat di rumah. "Oh, nggak boleh," katanya, "harus sholat ke masjid." Maka saya waktu itu saya jalani, ikut dia sholat ke masjid tiap mau waktu. Dan juga habis sholat itu, dia bawa buku Fadilah Amal itu, dia ajarin saya. Kami berdua aja, dia bawa buku Fadilah Amal, saya dipanggil, Pak Is yang dengar, saya yang baca. Baca itu berapa bulan itu. Istilahnya itu kenangan yang paling indah sama saya. Ya kalau saya bilang kan, saya kan seorang Kristen. Dia nggak pilih kasih, Kristen Islam sama aja sama dia. Buktinya kami Kristen peduli dia. Dulu pernah anak kami yang paling kecil itu masuk rumah sakit sampai sudah di blacklist dari rumah sakit sampai sehat. Sekarang alhamdulillah udah sehat dan itu udah bisa jalan. Dulu sebelum masuk rumah sakit belum jalan kan. Nah, sampai masuk rumah sakit sampai di blacklist BPJS terus ditolong dengan wali kota di rumah sakit HD. Saya menunggak saat di sekolah, dan menunggak itu membuat sekolah saya menjadi terhambat. Kemudian ada salah satu program Pak Helmi Hasan, yaitu membantu mahasiswanya untuk mendapatkan ijazah. Kemudian saya menghubungi Bapak Helmi Hasan dan langsung direspon cepat oleh Bapak. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak yang telah membantu Nia dari Nia kecil. Dan Nia mengucapkan terima kasih karena atas kehadiran Bapak, Nia merasakan punya orang tua lagi.
Alhamdulillah BPJS kami gratis. Dibantu ijazah gratis sama Pak Helmi Hasan. Alhamdulillah tahun 2020 kemarin saya mau lahiran, kebetulan BPJS saya nunggak. Alhamdulillah saya minta bantuan beliau, saya dibantu untuk mendapatkan BPJS atau lahiran dengan secara operasi di rumah sakit kota secara gratis. 2022 juga anak saya mengalami kecelakaan di kantin ini, luka bakar. Alhamdulillah BPJS-nya juga kan nggak ada. Saya telepon beliau langsung dijemput ambulan, diantar pulang ambulan secara gratis. Dan pengobatannya juga alhamdulillah sepeser pun tidak dipungut biaya. Yang pastinya pertama kali saya bangga, kemudian merasa senang karena ada program Bapak Wali Kota yang benar-benar membantu, membahagiakan anak-anak yatim seperti kedua anak saya. Berani mengambil alih tanggung jawab jalan provinsi hibrida itu dibangun oleh kota. Semua orang mengatakan dan beberapa orang kepada saya, kasih tahu dengan Helmi Hasan tuh, jangan pandirigo. Duit kota tu mano untuk gaji aja pas-pasan. Sekarang pesan kopi di pasar terminal, habiskan sampai ke Winpas, tidak tumpah di mobil tuh. Saking kemulusnya jalan. Dan ini kota yang ngambil, tidak bisa dibantah tentang masalah seperti ini. Yang dulu jadi ejekan orang, sekarang jadi pujian. Dan itu bukan kebutuhan Helmi untuk dibutuh, tapi kebutuhan masyarakat. Ya, yang kami rindukan itu ya pertama kan dari segi ramah tamah beliau, ya kan? Nah, beliau yang tadinya ada di sini terus nggak ada ya, kami sangat-sangat kehilangan. Kalau bisa kan dia masih tetap di sini, bisa terus kami dekat dengan beliau gitu misalnya. Bisa membantu orang-orang yang seperti anak saya yang nggak ada orang tua, dia nggak ada bapak lah. Jadi saya minta kepada Helmi Hasan dengan ibu saya dengan Gloria, janganlah dilupakan, biarpun tidak dijabat wali kota lagi, kemanapun tujuan Pak Helmi, semoga Tuhan memberkatimu apapun tujuanmu. Saya selalu berdoa sehat-sehat, dan kepada ibu ya saya juga mengucapkan terima kasih, Bu. Saya menganggap ibu sebagai anak saya, biarpun lain suku, tapi merasa batin itu dekat. Iya, Bu. Jadi jangan kami lupakan, Bu, dengan Gloria. Pastinya ungkapan yang begitu ingin saya sampaikan kepada Pak Wali Kota, yaitu beribu terima kasih kepada Pak Wali dan Ibu Nisa yang selama 4 tahun saya ditinggalkan oleh almarhum suami. Yang dulu ketika saya ditinggalkan, saya merasa sudah tidak memiliki harapan. Saya berpikir begitu susah saya harus membesarkan kedua anak saya yang masih kecil-kecil pada saat itu. Tapi ketika Pak Helmi dan Ibu Nisa datang mengadakan program seperti ini, harapan itu, semangat itu kembali muncul. Ternyata ada seseorang yang begitu peduli terhadap anak-anak yatim seperti anak saya. Saya tidak bisa mengucapkan apa-apa untuk Pak Wali, hanya ucapan terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Saya berharap ketika Pak Wali sudah tidak lagi di sini pun, Pak Wali selalu sehat, Ibu Nisa selalu sehat, karena saya yakin Pak Wali dan Ibu Nisa itu orang yang begitu tulus, orang yang begitu baik.
saya juga tahu, saya juga percaya bukan hanya saya yang merasakan bahagianya program seperti ini, tapi banyak di luar sana yang bernasib seperti saya merasakan kebahagiaan dengan adanya program yang Pak Wali Kota Helmi Hasan adakan seperti ini. Saya mengucapkan terima kasih, dan juga kalau ada kesalahan saya selama saya bergabung, selama saya di rumahnya, saya juga minta maaf. Dan juga saya mendoakan ya tadi supaya Bapak selalu jadi khalifah di muka bumi ini untuk menyampaikan kebaikan dan menyeru umat Islam ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa untuk membawa perubahan atau kemajuan untuk Provinsi Bengkulu, karena apapun yang dilakukan beliau itu memang atas kehendak Allah, atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bahagia dengan pekerjaannya walaupun sudah hampir habis. Kami juga merasa sedih kami kalau dia tidak jadi wali kota lagi, belum tentu program Mas Jumat Barokah berjalan kan. Kami harap kepada Bapak semoga tidak meninggalkan kota Bengkulu ini, karena jika Bapak meninggalkan kota Bengkulu, dia bakal merasakan kehilangan seorang ayah lagi. Ya, untuk keluarga besar Pak Wali ini kita sama-sama berdoa agar selalu sehat dan semoga tetap sukses itu, karena mereka ini masih muda, banyak jalan masih ini yang akan ditempuhnya untuk menjadi pemimpin, untuk mengabdi kepada masyarakat dengan modal mereka yang taat dengan agama ini. Insya Allah yang turut dengan dia itu akan berdiri pada jalan yang benar. Jadi Helmi, saya pesankan teruslah berkarya untuk Bengkulu, berkarya untuk bangsa, berkarya untuk negeri ini. Dan kemudian pada saatnya kalau Helmi masih punya harapan besar dan masyarakat akan mendukungnya, tidak menutup kemungkinan suatu saat dia akan memimpin Provinsi Bengkulu ini. Saya sebagai istri sangat bersyukur memiliki suami yang banyak ide, juga dengan istri sangat baik, dengan anak-anak perhatian walaupun kurang waktunya untuk anak-anak dan keluarga ya, tapi dari awal menikah juga saya sudah menyadari bahwa konsekuensi menikah dengan seorang politisi itu pasti akan kurang waktu untuk istri, kurang waktu untuk anak. Jadi saya udah maklum lah dengan hal-hal seperti itu dan tidak pernah komplain, tidak pernah menuntut ya. Jadi menuntut waktu, karena saya tahu sebagai politisi pasti waktunya habis untuk masyarakat ya, untuk orang lain. Alhamdulillah dengan akan berakhirnya kepemimpinan ini saya bersyukur sekali, karena dengan begitu waktu beliau mungkin akan bisa lebih banyak untuk istri, untuk anak, untuk keluarga, tapi juga beliau pasti masih mempunyai cita-cita ya, masih mempunyai cita-cita, ada tujuan yang ingin dicapai lagi. Jadi saya berdoa semoga apa yang Kak Helmi inginkan, apa yang Kak Helmi cita-citakan akan tercapai ya. Allah ridho, Allah qabul insya Allah. Teruslah berjuang, tetap semangat, jangan menyerah, dan tapi harus tetap baik hati.